Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya. Selamat datang kembali di Halusinasi. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan suatu kisah yang ditulis oleh Mbah Ngesot. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, link kami sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa follow juga akun penulis. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ayo mulai. Aku, Bram, dan Rifki adalah sahabat sejati. Dari SD kami selalu bersama. Bahkan kami berkuliah di kampus yang sama. Rifki adalah anak yang paling pintar di antara kami. Sedangkan Bram adalah anak yang paling kuat. Kedua sahabatku itu sangat hebat. Aku selalu tertinggal oleh mereka dalam hal apapun. Tak terkecuali dalam hal pernikahan. Sekarang umurku 30 tahun. Bram dan Rifki sudah berumah tangga. Setahun belakangan ini, persahabatan kami benar-benar renggang. Kami jarang nongkrong lagi di warung mie pinggir jalan. Setiap kali ku ajak mereka nongkrong, jawabannya pasti sibuk. Dan berujung pada pertanyaan yang membuatku kesal. Kapan sih Jo, lu nikah? Lu udah tua. Ayolah, jangan banyak pilih. Nikah itu enak loh. Pasti kalimat itu yang keluar dari mulut mereka. Bukannya aku tidak mau menikah, tapi sampai saat ini aku belum dipertemukan dengan wanita yang tepat. Siklus asmaraku dari dulu memang sangat monoton. Biasanya kalau aku suka sama perempuan, pasti perempuan itu tidak menyukaiku. Dan kalaupun ada perempuan yang naksir padaku, entah kenapa biasanya aku tidak suka sama perempuan itu. Begitu dan begitu terus dari tahun ke tahun. Aku tidak pasif. Selama ini aku gencar mencari jodoh. Sayangnya, jodoh itu bukan perkara yang gampang. Aku mencari wanita yang bersifat baik. Sebab bagaimanapun sifat seorang tidak akan pernah bisa dirubah. Karena itu adalah bawaan alaminya. Makanya daripada aku menyesal di kemudian hari, lebih baik aku memilih dengan hati-hati. Suatu hari, tepatnya hari Minggu pertengahan bulan Agustus, aku datang ke acara pernikahan teman lamaku di Depok. Ya, seperti biasa, aku selalu datang seorang diri. Sementara Bram dan Rifki bersama istrinya. Setelah bersalaman dengan pengantin, aku pergi ke prasmanan dan mengambil makanan secukupnya. Ketika ingin bergabung dengan kedua sahabatku, kulihat meja mereka sudah penuh oleh teman-temannya yang juga sudah berkeluarga. Jo, sini gabung, ambil kursi, kata Bram sambil melambaikan tangan padaku. Gua di sini aja Bram, jawabku sambil menggelengkan kepala. Akhirnya aku duduk sendiri. Di samping mejaku ada sekelompok bapak-bapak. Ku dengar mereka membicarakan soal jodoh. Jadi aku menguping obrolan mereka. Di penyandungan, ampuh nggak? Tanya salah satu dari mereka pada kawannya. Ampuh, temanku kemarin mandi di sumur itu dan langsung dapat jodoh. Cantik nggak jodohnya? Cantik banget, jawab bapak itu. Kugeserkan tempat dudukku agar bisa menguping dengan jelas percakapan mereka. Datang saja ke sana. Sumur penyandungan ada di Banten. Akang mau poligami pun bisa, kata salah satu dari mereka. Sebelum mereka menyelesaikan makannya, aku sudah mencatat baik-baik lokasi sumur penyandungan. Apa salahnya dicoba? Siapa tahu sumur itu memang ampuh mendatangkan jodoh. Bejo, tiba-tiba ada seorang wanita menghampiriku. Dia langsung duduk di hadapanku. Dia adalah Rini, cewek yang udah lama banget naksir sama aku. Tapi aku hanya menganggapnya sebagai teman, dan tidak lebih. Kok lu gak bilang kalau mau datang ke pernikahannya Rizka?
Kalau tau lu dateng, gue nebeng sama lu aja. Rini langsung nyerocos membuatku gelagapan. Oh, gue nggak tahu kalau lu mau datang juga, Rin. Jawabku sekedarnya. Rini mengangguk lalu menyendok makanannya. Rin, lu mau nggak nganter gue? Tanyaku. Kemana? Ke sumur penyandungan. Jawabku sambil menatap wajah Rini. Tempat wisata ya? Ayo, kata Rini kegirangan. Iya, bisa disebut tempat wisata juga sih. Tapi tujuan gue beda, Rin. Gue mau cari jodoh di sana, kataku. Hah? Cari jodoh? Sejak kapan lu percaya tahayul kayak gitu? Kata Rini sambil mengejutkan dahinya. Nyoba aja, Rin. Siapa tahu manjur, ujarku. Rini terdiam sejenak. Ya udah, kapan? Tanya Rini. Besok, jawabku. Kok mendadak banget sih? Tanya Rini. Ini darurat soalnya. Gua pengen cepet-cepet nikah, jawabku. Rini sepertinya sedang mempertimbangkan ajakanku. Jemput aja besok di rumah ya, kata Rini dengan singkat. Aku benar-benar yakin, dan aku tahu kalau dia sebenarnya kecewa. Cie, Rini dan Bejo duduk bareng. Tiba-tiba Bram menggoda kami dari meja seberang. Kawin dong, ayo kawin, tambah Rifki. Hus, lu kira kami ayam disuruh kawin? Jawabku. Mereka malah tertawa. Keesokan paginya, aku jemput Rini di rumahnya. Aku sudah mencari informasi tentang sumur penyandungan itu di internet. Dan aku yakin tidak akan nyasar. Kami berangkat naik kereta. Setibanya di stasiun tujuan, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan mobil angkot menuju lokasi sumur penyandungan. Kami berdua tiba di sebuah kampung. Aku sempat bertanya pada salah satu penduduk yang ada di sana tentang keberadaan sumur penyandungan. Katanya kalau aku mau ke sana, aku harus izin terlebih dahulu pada kuncennya, yaitu Abah Maman. Kami pun dibawa oleh salah satu warga menuju rumah Abah Maman. Dan ternyata Abah Maman ini orangnya sangat ramah. Dia dan istrinya menyebut kedatangan kami dengan baik. Abah paham soal itu. Jodoh memang kadang susah, kadang gampang. Banyak orang yang datang ke sumur ini untuk meminta didekatkan dengan jodohnya. Tapi ingat, tidak semuanya manjur. Ada yang gagal juga. Ya, tergantung nasibnya masing-masing. Jelas Abah Maman. Aku hanya mengangguk-angguk saja. Sementara Rini hanya mendengarkan saja. Dia tidak berkomentar sedikit pun. Aku tahu kalau Rini tidak percaya dengan hal gaib seperti ini. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tanyaku pada Abah Maman. Nanti jam 1 malam Abah antar kamu ke sumur itu. Kamu harus mandi di sana. Kalian nanti kita sesajenan, jawab Abah Maman. Malam itu aku begadang sampai jam 1 malam. Sementara Rini sudah tidur dengan nyenyaknya. Dan sengaja tidak kubangunkan karena sepertinya Rini sangat lelah. Tepat jam 1 malam kami berangkat ke sumur penyandungan. Lokasinya ada di belakang kampung. Kami melintasi perkebunan kopi milik warga. Tidak ada lampu di sepanjang jalan menuju sumur itu. Kami hanya menggunakan senter sebagai penerangan jalan. Ada hal yang mengerikan yang aku tahu dari internet tentang sumur penyandungan. Ternyata lokasi sumur itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Setibanya di sumur, aku disuruh membuka baju. Abah Maman duduk bersila di belakangku sambil komat kamit membaca mantra. Tak lama kemudian, dari kejauhan kulihat seorang perempuan mengenakan kebaya putih berdiri di antara pohon-pohon kopi.
Perempuan itu memandangiku dengan tatapan datar. Dia siapa? Bah, ada cewek tuh, kataku. Abah Maman tidak menjawab. Dia sangat husuk membacakan mantra. Dan semakin lama aku perhatikan, tatapan perempuan itu semakin menakutkan. Aku lalu menunduk. Bulu kuduku tiba-tiba merinding. Dari genangan air sumur, aku melihat ada 3 bayangan lelaki sedang berdiri di belakangku. Tapi anehnya, saat aku menoleh ke belakang, aku tidak melihat siapapun kecuali Abah Maman. Aku kembali mendongak ke arah pohon kopi. Wanita yang tadi berdiri di kejauhan, sekarang malah mendekat ke arahku. Kini dia berdiri di seberang sumur. Dia tampak memperhatikanku dengan tatapannya yang datar. Bah, itu siapa? Tanyaku lagi. Tapi Abah Maman tetap tidak menjawab. Kedua matanya masih terpejam sambil membaca mantra. Bejo, ngapain di sini? Ayo pulang, Nak. Sayup-sayup ku dengar suara seorang wanita memanggil namaku. Dan suara itu sangat familiar. Aku mengenali suara itu. Tidak salah lagi, itu adalah suara almarhumah ibuku. Aku mencari sumber suara wanita tersebut. Itu jelas sekali suara ibuku. Padahal ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku melihat Abah Maman buka matanya. Dia kemudian mendekati wanita misterius yang masih berdiri di seberang sumur. Abah Maman berlutut sambil menunduk di hadapan wanita tersebut. Aku tidak mendengar jelas percakapan mereka. Yang aku lihat, Abah Maman mengangguk-angguk seakan sedang mengiyakan perintah wanita misterius itu. Tak lama kemudian, Abah Maman berdiri lalu menghampiriku. Wajahnya begitu tenang, seolah memberitahuku kalau semuanya akan baik-baik saja. Dia kemudian menyuruhku jongkok di depan sumur. Kemudian Abah Maman meraih gayung batok yang mengambang di permukaan sumur. Aku sempat menoleh pada wanita misterius tadi. Dan ajaibnya, dia sudah menghilang entah kemana. Karena penasaran, aku kembali bertanya pada Abah Maman tentang wanita tersebut. Dia hanya menjawab bahwa wanita tersebut adalah Nyai penunggu sumur ini. Penunggu sumur? Jadi wanita tadi setan dong, Bah? Tanyaku. Bukan setan, tapi jin baik penunggu sumur penyandungan. Jelas Abah Maman. Jujur saja, aku tidak tahu apa bedanya antara setan dan jin. Kemudian aku bertanya lagi perihal suara yang menyerupai suara almarhumah ibuku tadi. Mbah Maman hanya menjawab kalau di sini banyak dedemit. Jadi aku harus hati-hati dan jangan pernah terpengaruh sama suara apapun, termasuk yang menyerupai suara ibuku tadi. Mbah, setelah ini apalagi prosesnya? Tanyaku. Kamu harus berendam di sumur ini, jawab Mbah Maman. Berapa lama, Mbah? Kataku sambil menatap wajah Abah Maman. Sampai jam 5 pagi, jawab Abah Maman. Hah? Yang benar, Mbah? Kataku sambil terkejut. Iya, nanti akan ada banyak godaan selama kamu berada di sumur ini. Ingat, apapun yang kamu lihat dan kau dengar, jangan sekali-kali keluar dari sumur penyandungan. Kalau kamu keluar dari sumur ini, otomatis kamu gagal. Jelas Abah Maman. Baik, Bah. Tapi Abah Maman nungguin aku kan di sini? Tanyaku ragu-ragu. Oh, tidak. Abah mau pulang. Nanti pagi Abah kesini lagi.
Jawab Abah Maman. Wah, yang benar saja Mbah. Aku takut sendirian di sini, tergaku. Kamu itu lebih takut sendirian di sumur ini apa jadi bujang lepuk seumur hidup? Tanya Abah Maman sambil terkekeh. Ah, sudah, ikuti saja perintah Abah. Abah yakin kalau kamu kuat berendam di sumur ini, kamu pasti segera dapat jodoh, kata Abah Maman. Tapi tetap pakai senter kan, Bah? Tanyaku lagi. Iya, nanti Abah tinggalin satu senter di sini. Tak lama kemudian, aku disuruh masuk ke dalam sumur itu. Dan ternyata, kedalaman sumur penyandungan hanya sedadaku. Jadi, agar aku bisa bernafas, aku harus berdiri sampai jam 5 pagi di dalam sumur ini. Abah Maman tidak memberiku mantra apapun. Dia hanya menyuruhku agar aku tidak keluar dari dalam sumur. Aku kemudian mencoba memejamkan mata. Sebisa mungkin aku menahan dingin di sekujur tubuhku. Bejo, tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita di hadapanku. Dan saat ku buka mata, ternyata ada Rini yang juga ikut berendam. Dia tampak menatapku sambil tersenyum. Rini, ngapain di sini? Aku terheran-heran melihat Rini ada di hadapanku. Bejo, tolong aku, kata Rini. Tolong? Kenapa? Ada apa, Rin? Aku kemudian melangkah mendekati Rini. Di belakang kamu, Bejo. Wajah Rini tampak ketakutan. Dia seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dengan perlahan dan ragu-ragu, aku lalu menoleh ke belakang. Tapi anehnya, di belakangku tidak ada apa-apa. Hanya ada sebuah senter yang menggantung di dahan pohon kopi. Nggak ada apa-apa kok, Rin. Astaga, aku terkejut saat kembali membalikan badanku. Kulihat wajah Rini itu rata. Yang terlihat hanya permukaan kulit. Aku mulai gemetaran. Dan aku terus menahan diri untuk tidak keluar dari dalam sumur itu. Kupejamkan mataku. Tiba-tiba aku mendengar suara gemericik air. Seperti ada yang sedang mendekat ke arahku. Sebuah tangan yang kasar dan berbulu meraba wajahku. Aku tidak berani untuk membuka mata, karena sosok di hadapanku pasti sangat mengerikan. Tolong jangan ganggu aku, pintaku sambil menggigil. Di dalam air juga ada sebuah tangan yang meraba kakiku. Kurasakan kukunya yang panjang merayap di atas kulitku. Dan selama berendam di sumur itu, aku terus diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Kadang ada yang meniup kupingku. Ada juga seperti suara teman-temanku yang seakan mengobrol di pinggir sumur. Aku kembali mendengar suara almarhumah ibuku. Dia terus menyuruhku untuk segera pulang. Untungnya tekadku sangat kuat. Hingga pagi menjelang, aku berhasil berdiam diri di dalam sumur itu. Abah Maman pun datang. Dia menyuruhku keluar dari dalam sumur. Sambil tersenyum, dia memberiku sebuah handuk. Selamat Bejo, kamu berhasil. Abah yakin jodohmu akan segera datang, ujar Abah Maman sambil menepuk pundakku. 1 bulan berlalu, setelah aku berendam di dalam sumur penyandungan. Selama itu juga aku belum merasakan sesuatu, tapi aku sering memimpikan hal yang sama dan terus berulang. Mimpi itu datang lagi, untuk yang ke-10 kalinya. Di dalam mimpi, aku seperti melihat pasar malam di pesisir pantai. Di sana ada seorang perempuan bernama Novi.
Dia begitu manis. Tingginya semampai. Setiap kali dia tersenyum, terlihat lesung di pipinya di sebelah kiri. Tapi yang membuatku heran, ke-10 mimpiku itu sama. Baik tempat atau adegan, itu semuanya sama. Dan tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya orang gila yang percaya pada mimpi. Tapi rasanya aku memang sudah gila. Aku mulai percaya dengan mimpiku itu. Barangkali itu adalah sebuah isyarat. Lalu kuingat-ingat setiap objek yang terlihat di mimpiku itu. Kemudian aku catat dan mulai menelusuri satu persatu. Aku menulis pasar malam, SMKN 3, dan seorang ibu pedagang sawo. Yang semuanya itu aku lihat dalam mimpi. Pastinya semua objek yang aku tulis itu belum cukup untuk menggali informasi tentang lokasi pasar malam itu. Tapi tak lama kemudian, aku tersentak karena ingat sebuah objek. Aku juga melihat sebuah bus pariwisata bertuliskan rombongan ziarah makam Syekh Asnawi. Segera aku cari lokasi makam Syekh Asnawi di internet. Dan ternyata, makam itu memang ada. Dan lokasinya tepat di pesisir pantai Caringin, Pandeglang. Aku juga mencari tahu tentang SMKN 3 di sana. Dan lagi-lagi, mimpiku itu benar. Sekolah itu memang benar ada. Aku seketika merinding. Mimpi itu bukanlah sebuah kebetulan. Dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Pada hari Sabtu, aku berangkat sendirian ke Caringin. Banyak sekali bis-bis pariwisata yang mengangkut para peziarah. Aku sama sekali tidak mengenal siapa itu Syekh Asnawi. Setelah aku cari tahu di internet, ternyata dia adalah seorang ulama besar di Banten. Syekh Asnawi terkenal sebagai ulama yang aktif menentang kolonialisme Belanda. Bahkan, beliau sempat dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena pemberontakannya dianggap mengancam kedudukan Belanda. Pencarianku kini semakin menemukan titik terang saat aku melihat seorang ibu-ibu pedagang sawo di pinggir jalan. Dan tidak salah lagi, wajahnya mirip dengan yang kulihat di dalam mimpi. Segeralah kuhampiri ibu tersebut. Aku bertanya soal pasar malam di pesisir pantai. Oh, pasar malam ya? Mas dari sini lurus. Nanti pas ketemu gang pertama, Mas masuk. Dan dari sana tinggal lurus saja. Pasar malamnya dekat pantai, Mas. Jawab ibu penjual sawo itu. Jadi benar ada pasar malam di sana, Bu? Tanyaku. Iya, Mas. Ada pasar malam di sana. Jawab ibu-ibu tadi. Setelah mengucapkan terima kasih, aku langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh ibu penjual sawo. Benar saja. Aku ingat betul kalau ini adalah pasar malam yang kulihat dalam mimpi. Dan aku harus menunggu sampai pasar malam ini ramai pengunjung. Selepas maghrib, pengunjung mulai berdatangan. Para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Namun aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana. Untuk beberapa saat, aku hanya nongkrong di tukang bakso sambil memperhatikan lalu lalang pengunjung. 2 jam berlalu. Aku belum juga melihat wanita yang ada dalam mimpiku. Dan malam semakin larut. Para pengunjung satu persatu meninggalkan pasar malam. Para pedagang juga mulai membereskan tenda-tenda mereka. Tapi aku belum juga melihat wanita yang ada dalam mimpiku. Aku mulai yakin kalau mimpiku itu hanya sebuah bunga tidur belaka. Karena malam sudah mulai larut, aku memutuskan untuk pergi dari pasar malam itu dan mencari penginapan terdekat. Namun, sesaat sebelum pergi, ekor mataku menatap seorang wanita berkerudung merah yang sedang membeli nasi goreng. Kuperhatikan baik-baik wajah wanita itu. Tidak salah lagi. Dia adalah wanita yang kulihat dalam mimpi.
dan tanpa banyak basa-basi aku langsung menghampirinya. "Novi ya?" tanyaku. Wanita itu tampak bingung. "Siapa ya?" tanya wanita itu. "Kenalin, aku Bejo," kataku sambil menyodorkan tangan ke wanita itu. Dia tampak ragu-ragu menyambut tanganku. "Novi," jawabnya dengan singkat. Untuk beberapa saat kami hanya terdiam. "Kamu siapa? Tahu namaku dari mana?" tanya Novi. Aku mulai berpikir, kalau aku jelaskan akan sangat konyol kalau aku bilang tahu dari mimpi. "Aku tahu dari media sosial. Aku suka lihat sosial media kamu," jawabku. "Oh begitu," kata Novi. "Jujur, aku sangat bahagia. Itu adalah pertemuan yang paling berkesan dalam hidupku." Semakin lama aku dan Novi semakin akrab. Dan ternyata dia sudah tidak mempunyai orang tua. Dia hanya tinggal bersama kakak laki-lakinya. Dan aku tidak peduli dengan latar belakangnya itu. Yang penting, aku merasa nyaman bersama dia. Singkat cerita, 2 bulan dekat dengan Novi. Akhirnya aku memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan kami sangat meriah. Aku tidak menyangka, ternyata sumur penyandungan itu sangat manjur. Setelah 1 minggu Novi menjadi istri sahku, tidak ada hal janggal dalam rumah tangga kita. Hingga akhirnya, suatu malam aku terbangun, dan istriku tidak ada di kamar. Kemudian ku cari dia ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Jelas aku panik dan segera lari keluar rumah untuk mencarinya. Aku melihat Novi berada di luar, dan sepertinya dia sedang mengobrol, tapi sendirian. Aku penasaran, apa benar istriku bisa melihat hantu? "Nov, kamu ngobrol sama siapa?" kataku sambil menghampirinya. "Kok kamu bangun?" tanya Novi. "Iya, aku kaget kamu hilang. Tadi kamu ngomong sama siapa?" "Hantu ya?" kataku terus mendesaknya. "Iya mas, maaf, aku baru bilang sama kamu kalau aku bisa melihat hantu. Tadi ada pocong yang mau masuk ke rumah kita, tapi udah aku usir," jelas Novi. Aku tidak menyangka kalau istriku ternyata seorang indigo. Selain kejanggalan itu, aku juga mulai mempertanyakan ketaatannya terhadap ajaran agama. Aku tidak pernah sekalipun melihat Novi sholat, apalagi mengaji. Pernah suatu malam, aku sedang membaca Al-Quran. Novi menghampiriku dengan wajah yang panik. "Mas, aku lagi sakit gigi. Baca Al-Qurannya nanti saja ya," ujar Novi. Dia menyuruhku untuk berhenti membaca Al-Quran. Yang bikin tambah aku bingung, katanya dia sedang sakit gigi. Tapi dia tidak mau diajak ke dokter. Tampaknya memang ada sesuatu yang belum kuketahui tentang Novi. Tingkahnya semakin lama semakin aneh. Aku harus menanyakannya ke orang pintar. Aku bekerja sebagai freelancer di bidang desain grafis. Pekerjaan ini membuatku lebih banyak waktu untuk mengawasi tingkah Novi di rumah. Pagi ini Novi sedang memasak di dapur, sedangkan aku sibuk mengerjakan pesanan klienku. Tak lama berselang, istriku seperti mengobrol dengan seseorang di dapur. Sesekali, ku dengar dia tertawa. Istriku seperti sedang mengobrol dengan teman akrabnya. "Nov, kamu kenapa sih? Aku gak suka dengar kamu ngobrol sendirian kayak gitu," kataku pada Novi.
Maaf mas, kata Novi sambil menunduk. Kamu ngobrol sama siapa? Hantu, kataku. Dia temanku, jawab Novi pelan. Mendengar itu aku hanya menggelengkan kepalaku. Aku gak mau punya istri yang berteman dengan hantu, kataku pada Novi. Ya udah, aku minta maaf mas, kata Novi sambil menatapku. Dia lalu menoleh ke kanan. Kamu pulang saja ya, suamiku marah, kata Novi kepada sosok yang tak kasat mata di sampingnya. Tapi anehnya, setelah Novi bilang seperti itu, jendela dapurku terbuka dengan sendirinya. Seperti ada sesuatu yang keluar dari ruangan ini. Novi, aku paham kamu bisa melihat hantu. Tapi aku tidak bisa membiarkan istriku berteman dengan makhluk halus. Sekarang kamu sudah menjadi istriku. Jadi aku mohon jangan berinteraksi dengan hantu lagi ya, kataku pada Novi. Iya mas, aku janji, kata Novi sembari memelukku. Waktu berlalu. Lagi-lagi aku terbangun tengah malam. Tapi Novi sudah tidak ada di tempat tidur. Aku pun bangun untuk mencari istriku. Tapi belum sempat aku membuka pintu, ku dengar Novi sedang mengobrol dengan seseorang. Dan kali ini, aku dapat mendengar suara lawan bicaranya itu. Kubuka sedikit pintu kamar, lalu mengintip Novi dari celah pintu. Tapi yang kulihat kali ini benar-benar membuatku tercengang. Istriku berubah wujud. Wajahnya hitam legam. Kukunya panjang sampai menyentuh lantai. Aku dapat mengenalinya karena dia masih mengenakan baju tidur. Aku juga dapat melihat lawan bicaranya itu. Sesosok Gondoruo bermata merah menyala. Melihat itu aku jadi gemetaran. Kututup kembali pelan-pelan pintu kamar agar tidak terdengar oleh Novi. Aku baru sadar kalau selama ini yang kunikahi adalah Dedemit. Pantas saja sampai saat ini Novi tidak mengajakku berkunjung ke rumahnya. Bisa jadi Novi dan kakaknya adalah Dedemit yang tinggal di pepohonan atau tempat-tempat keramat lainnya. Gagang pintu kamarku kemudian bergerak. Buru-buru aku naik ke atas ranjang, lalu pura-pura tertidur. Posisi tidurku membelakangi pintu. Aku merasa Novi naik ke atas kasur. Lalu tangan kanannya memelukku dari belakang. Istriku masih dalam wujud yang mengerikan. Badannya berbau busuk. Itu yang membuatku mual. Aku juga dapat merasakan kukunya yang panjang menyentuh tubuhku. Saat itu tidak ada yang bisa kulakukan. Kalau aku berontak, Dedemit ini pasti akan menyerangku. Lebih baik aku membiarkannya tidur bersamaku malam ini. Keesokan paginya, aku pergi dari rumah. Aku bilang ke Novi kalau sedang ada urusan dengan klien. Dan jelas aku membohonginya. Padahal aku pergi ke orang pintar untuk berkonsultasi soal ini. Bram yang memberitahuku soal dukun itu. Dulu gue pernah kesana pas adik gue ketempelan. Sekarang dia sudah sembuh. Lu jangan dulu berpikir negatif sama Novi. Kali aja dia memang ketempelan. Begitu kata Bram dari telepon. Iya Bram, semoga aja istri gue bukan setan, kata aku. Setibanya di rumah dukun, aku disambut dengan ramah. Dukun itu bernama Ki Handoko. Dan penampilan Ki Handoko sesekali tidak mencerminkan seorang dukun. Dia mengenakan celana pendek dan kaos oblong berwarna putih. Tampaknya Ki Handoko tinggal sendirian di rumah ini. Istrimu itu adalah Dedemit sumur penyandungan. Dia Dedemit perempuan yang umurnya sudah mencapai 3000 tahun. Tapi tidak kunjung menikah. Tidak ada satupun jin yang mau menikahinya. Kalau istilah manusia, dia itu perawan tua. Tampaknya ada yang sengaja menjodohkanmu dengan Dedemit itu. Jelas Ki Handoko.
Sialan, jangan-jangan ini perbuatan Abah Maman, kataku pada Ki Handoko. Ya bisa jadi ulah manusia, kata Ki Handoko. Terus apa yang harus kulakukan, Ki? Tanyaku. Ceraikan istrimu, suruh dia kembali ke alamnya, kata Ki Handoko. Tapi aku sudah menyetubuhinya, Ki. Dan kalau dia hamil bagaimana? Tanyaku lagi. Anakmu akan menjadi setengah manusia dan setengah jin, jawab Ki Handoko. Jujur saja, setelah mendengar perkataan Ki Handoko, aku langsung berharap Novi ini tidak hamil. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya punya anak yang bisa hidup di dua alam. Nanti setelah kau ceraikan istrimu, taburkan garam ini di sekeliling rumah, biar dia tidak berani datang kembali ke rumah, kata Ki Handoko sambil menyodorkan sebuah plastik hitam yang berisi garam. Baik, Ki, jawabku. Setelah menerima garam itu, aku langsung pamit pulang. Aku tidak sabar ingin segera menceraikan Novi. Aku gak bisa bohong, aku memang masih mencintainya sebagai sosok Novi yang manis. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa berumah tangga dengan dedemit seperti Novi. Setibanya di rumah, kudapati Novi sedang menangis di kamar. Mungkin saja dia sudah tahu kalau aku akan menceraikannya. Dia duduk memeluk dengkulnya sambil tertunduk. Perlahan aku mendekatinya. Mau bagaimanapun, Novi adalah dedemit yang harus kuwaspadai. Nov, panggilku pelan. Kamu jahat, Mas, kata Novi sambil menangis. Maafin aku, Nov, kataku. Kemudian Novi menoleh padaku. Tampaklah wajahnya yang hitam legam. Dia juga bertaring. Bahkan air liurnya menetes dari mulutnya. Jangan mendekat, kataku sambil mundur beberapa langkah. Novi terus menangis sambil melangkah mendekatiku. Dengan cekatan, kurogoh plastik berisi garam. Novi, mulai hari ini aku menceraikanmu, kataku pada Novi. Setelah mendengar perkataanku, tubuh Novi seketika membesar. Bulu-bulu tebal dan hitam tumbuh dengan cepat di sekujur tubuhnya. Kini tingginya 2 kali lipat dariku, dan matanya merah menyala. Segeralah kulempar garam pemberian Ki Handoko ke sosok demit itu. Dan seketika Novi berteriak kesakitan. Lalu menghilang begitu saja. Walau wujudnya sudah tak terlihat, aku masih dapat mendengar suara Novi yang meminta tolong. Sesuai perintah Ki Handoko, kutaburkan butir garam di sekeliling rumah agar demit itu tidak dapat kembali. Setelah menceraikan Novi, hatiku sangat lega. Garam itu benar-benar manjur. Novi tidak berani datang lagi ke rumah ini. Tapi di hari kedua setelah perceraian, aku kembali mendapat masalah. Tengah malam ketika sedang asik menonton TV, ada seseorang mengetuk pintu rumahku. Setelah membuka pintu, aku terkejut saat mendapati seorang bayi di depan rumahku. Bayi itu diletakkan di dalam kardus. Tangannya bergerak-gerak menandakan kalau bayi itu masih hidup. Aku bingung sekali. Ini bayi siapa? Dan dari mana datangnya? Mas, bayi-bayi kita sudah lahir. Terdengar teriakan Novi dari kejauhan. Dia berdiri di luar gerbang rumah. Mendengar suara Novi, aku terkejut. Hah? Bayi-bayi? Kataku sambil mengerutkan dahiku.
Tak lama kemudian di sekeliling Novi ada banyak bayi yang melayang-layang. Jumlahnya banyak sekali. Mungkin 100 atau mungkin saja bisa lebih dari itu. Aku melahirkan 301 bayi, Mas. Dan hanya satu yang berwujud manusia. Aku titip satu anak ini ke kamu. Tolong jaga dengan baik ya, kata Novi sambil tersenyum. Kemudian dia pergi begitu saja. Aku gak nyangka bakal punya anak sebanyak itu. Dan sekarang mau aku apakan anak ini? Mana bisa aku mengurus bayi sendirian. Oh iya, aku tidak perlu mengurusnya. Nanti biar babysitter yang akan mengurus bayi ini. Aku bawa bayi dalam kardus ini masuk ke dalam rumah. Lalu kuletakkan di atas tempat tidur. Bayi itu bertelanjang badan, tapi dalam keadaan bersih. Dan ternyata dia adalah bayi perempuan. Aku harus segera menamainya. Claudia. Ya, aku namakan dia Claudia. Biar agak modern dan tidak seperti namaku yang kurang bagus. Biar nanti anakku punya nama yang paling keren di antara teman-temannya. Anakku tumbuh dengan sehat. Aku tidak jadi membayar babysitter. Aku sendiri yang mengurusnya. Biar kelak dia bisa akrab denganku. Novi juga kadang datang ke rumahku untuk menjenguk anaknya. Aku sering melihat ayunan kalau dia bergerak sendiri. Tidak jarang popoknya sudah ada yang mengganti. Padahal aku sama sekali belum menggantinya. Novi istriku yang telah aku ceraikan, yang ternyata dedemit itu, selalu ada di rumah ini. Mungkin efek garam itu sudah hilang. Dan aku sengaja membiarkan Novi sesekali menjenguk anaknya. Asal tidak menggangguku saja. Walau aku tahu Novi sering mengunjungi Claudia, tapi Novi tidak mau menampakkan diri di hadapanku. Berbeda dengan anak-anakku di alam gaib. Aku melihat mereka melalui CCTV. Sebanyak 300 anak sering nongol di jendela kalau aku lagi tidur. Mereka lucu-lucu dan mengemaskan. Singkat cerita, saat Claudia menginjak usia 6 tahun, aku pindah rumah ke pusat kota. Agar anakku bisa sekolah di SD favorit. Lebih dari itu, rumah ini juga menyimpan terlalu banyak kenangan bagiku. Dan aku berharap Novi tidak mengikuti kami. Kalau Claudia sering berinteraksi dengan ibunya, aku takut dia menjadi indigo. Semua barang-barang sudah dikeluarkan dari rumah. Claudia kemudian mendekatiku. Dia memeluk boneka panda kesayangannya. Kemudian aku memperhatikan rumah itu lagi. Bayang-bayang tentang Novi kembali melintas di benakku. Aku kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Kurogoh spidol dari dalam saku celana, lalu kutulis sebuah pesan untuk Novi dan kutempel di dinding. Semoga ini adalah yang terbaik buat kita. Oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe agar gak ketinggalan sama cerita yang lain. Terima kasih.